Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang koordinat kartesius, unsur-unsur sistem koordinat kartesius dan kedudukan titik koordinat kartesius. Nah, sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk mengetahui titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Jadi dia untuk mengetahui titik, benda, atau unsur geometri. Gitu. Nah, diagram kartesius terbagi menjadi dua buah sumbu, X dan Y. Nih sumbunya, ada sumbu X, ada juga sumbu Y. Jadi yang mendatar, yang horizontal itu sumbu X, yang vertikal itu sumbu Y. Nah, sumbu X biasa juga disebut absis dan sumbu Y biasa juga disebut ordinat. Jadi misal kita pengen tahu nih posisi di sini ada titik A, gitu ya. Kita mau tahu nih titik A ini adanya di koordinat berapa sih? Gitu. Misal juga di sebelah sini ada rumahnya si Tuti. Rumahnya Tuti itu koordinatnya di berapa sih? Gitu. Nah, itu pakai sistem koordinat kartesius. Lanjut, pada sistem koordinat kita menjelaskan suatu posisi berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misal kita beri nama ini adalah titik A namanya. Nah, titik A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 satuan di atas sumbu X gitu. Dan titik A 1, 2, 3, 4, 5 sorry 3 satuan di kiri sumbu Y, gitu kan. Misal Bapak punya lagi ini Bapak namakan titik B. Titik B gitu. Kita lihat 1, 2 satuan di atas sumbu X. Jaraknya ke Y adalah 3 satuan di kanan sumbu sumbu Y, maaf, gitu. Nah, kalau titik C, nih perhatikan. C langsung aja itu X, Y. Perhatikan. Kalau C X, Y berarti C-nya itu kan 1, ini kan 1, 2, 3, 5, min 6 gitu. Dan kalau titik D gitu ya. Titik D X, Y juga berarti min 5, min 5. Maka yang titik A nya ini bisa kita tulis A berapa? Kalau X, Y berarti A min 3, 5.
begitu. Yang B-nya juga bisa kita tulis. B X, Y. Berarti B X-nya 3,2. Nah, contoh soal. Perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Tuliskan semua titik-titik A, B, C, D. Kita mulai dari A. Berarti A kan X, Y. A, X-nya itu 4, Y-nya juga 4. Lanjut titik B. Gitu ya. Lihat di X-nya kan min 3. B, X, Y. Berarti B, X-nya itu min 3, yang di Y-nya adalah 2. Gitu, mudah bukan? Lanjut yang di C. Sorry. Sini ya. Gitu. C, X, Y. Maka C, X-nya itu di angka 3, Y-nya di min 4. Yang terakhir D. Gitu ya. D X, Y berarti D berapa? X-nya di min 4, Y-nya di min 6. Lanjut gambarnya titik P, Q, R. Dan berbentuk apakah P, Q, R? P katanya 2,4. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Juga sama ini X-nya, ini Y-nya. Ini X-nya, ini Y-nya. 2,4. Berarti ini 2,4 nih. Tuh. Q-nya 2,2. X-nya 2. Gitu ya. R-nya 3, min 3, min 2. Berarti X-nya min 3, Y-nya min 2. Tuh, kalau digambarkan. Berbentuk apakah PQR? Nah, berarti jawabannya PQR berbentuk segitiga siku-siku di Q gitu ya, siku-sikunya ya. Nih, siku-sikunya kan di sini. Nah, lanjut. Kuadran koordinat kartesius. Kuadrannya apa sih, Pak? Jadi, untuk SMP kita cuma mengenal aja kuadran itu apa. Perhatikan nilai absis dan ordinat pada setiap kuadran dalam sistem koordinat kartesius. Nah, untuk kuadran 1 itu pasti X-nya positif, Y-nya positif. Untuk kuadran 2, dia X-nya negatif, Y-nya positif. Untuk kuadran 3, dia X-nya negatif, Y-nya negatif. Untuk kuadran 4, dia X-nya positif, Y-nya negatif. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di SMA pelajaran matematika wajib. Nah, contoh soal, perhatikan diagram kartesius di samping. Tuh gambarnya. Tulislah, yang A, tulislah semua titik pada kuadran 3. Diingat-ingat masalah kuadran. Ini adalah kuadran 1, ini adalah kuadran 2, ini adalah kuadran 3, dan terakhir ini adalah kuadran 4. Semua titik pada kuadran 3. Kuadran 3 berarti titiknya adalah D dan G.
D ini berapa sih? Min 3, min 2 gitu ya. Yang G-nya min 4, min 5. Lanjut. Yang B kuadran 2. Kuadran 2 nih. C-nya adalah min 4,1 dan A-nya berapa? Ya kita coba lihat. Min 2, berapa? 4. Yang C, tulislah semua titik pada kuadran 4. Oh ternyata cuma satu aja kuadran 4 nih. Yaitu 2, min 3. Terakhir D, tulislah semua titik pada kuadran 1. Ini titik B-nya 2,2 ya. B ini sorry. Satu lagi F. F-nya berapa ini? Ada yang bisa jawab? 4,5. Mudah bukan? Nah, pengertian garis sejajar dan tegak lurus. Untuk garis yang sejajar, ini contohnya. Garis A sejajar dengan garis B. Nah, yang kedua, garis A dan B sejajar dengan sumbu X tuh. Sumbu X-nya kan yang ini ya. Yang horizontal. Kalau yang ketiga, garis A dan B sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y yang mana? Nih, sumbu Y yang vertikal. Itu untuk garis sejajar. Lanjut untuk garis tegak lurus. Garis tegak lurus itu apa sih, Pak? Garis tegak lurus adalah garis yang saling berpotongan membentuk sudut tegak lurus. Sudutnya 90 derajat gitu ya. Ini contohnya. Garis A tegak lurus dengan garis B nih. Simbolnya tegak lurus tuh. Yang kedua, garis A dan B tegak lurus dengan sumbu X. Sumbu X yang mana? Nih yang horizontal. Tuh tegak lurusnya nih. Tuh, garis B-nya tegak lurus, garis A-nya juga tegak lurus. Nah, yang ketiga, garis A dan B tegak lurus dengan sumbu Y. Ini sumbu Y yang vertikal. Tuh, garis A-nya tegak lurus, garis B-nya juga tegak lurus. Nah, ini ada oleh-oleh dari Bapak. Oleh-olehnya apa, Pak? Buku paket halaman 30. Latihan 2.1. Kerjakan di buku latihan, buku kotak-kotak ya. Kotak matematika.